Ya, kita kembali di perbincangan mengenai efektivitas ya dari Kartu Indonesia Pintar dan Sehat ini. Sebelum kita bicara mengenai anggarannya, saya ingin ke Mbak Retno lagi. Sebenarnya tadi Mbak Retno sudah bilang, sudah merasakan ada sedikit perubahan ya dalam dunia pendidikan. Tapi masih ada tidak yang kurang dalam penerapan Kartu Jakarta Pintar ini? Kan ini Kartu Jakarta Pintar sendiri kan baru ada kan ketika Jokowi menjadi gubernur ya, jadi tahun 2012 akhir. Waktu itu langsung APBD perubahan dan langsung ada Kartu Jakarta Pintar. Dan sebenarnya kalau mengingat waktu yang demikian pendek ya, itu adalah sesuatu yang sesungguhnya sudah prestasi ya, ketika salah sasarannya hanya 20%, kecuali salah sasarannya di atas 50, ini kan hanya 20%. Baik data kami sebagai organisasi guru lokal maupun data dari ICW. Dengan indikator yang berbeda kami mengukur, ternyata diperoleh sebuah data yang sama, yaitu sekitar 20% salah sasaran. Ketika salah sasaran dilakukan, baru setelah saya menjadi kepala sekolah, saya baru ngeh di mana salah sasaran itu terjadi. Nah, salah sasaran ini sebenarnya tidak cuma di KJP, untuk di DKI bahkan BSM ya, yang dari APBN pun terjadi salah sasaran. Ini karena sebuah mekanisme yang kemudian sistemnya harus dirubah. Dan ternyata ketika kita beri masukan, direspon dengan baik kok oleh pemerintah Jokowi Ahok yang kemudian mengganti sistem ini. Sekarang sistemnya jadi satu pintu, di mana itu hanya ada di sekolah. Tidak semua orang boleh mengajukan, tapi harus melalui sekolah. Kalau dulu kan bisa langsung, misalnya pihak-pihak manapun termasuk partai politik bisa langsung mengajukan pada dinas pendidikan. Kalau sekarang kan tidak. Jadi sekolah menjadi satu menjadi tunggal ya, menjadi decision makernya itu ya. Bahkan kami harus ada rapat dewan guru sekarang. Jadi selain diajukan wali kelas, kemudian kami berkumpul bersama dewan guru dan memastikan kembali siapa yang lebih berhak gitu. Nah, dengan ini maka akan mengecilkan tadi kegagalan dari salah sasaran tadi. Saya optimis bahwa ini tidak akan salah sasaran selama sistemnya melibatkan pihak sekolah. Jadi di DKI sekarang surat keterangan miskin itu lampiran, bukan lagi menjadi yang utama. Karena ternyata surat miskin itu banyak diperjualbelikan. Nah, Mbak Rika mungkin bisa menanggapi supaya ini tidak salah sasaran. Apakah ada mekanisme yang berubah dalam hal pendataan? Ya, oleh karena itu seperti saya katakan tadi, di Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, ini bukan sekedar kartu, ini adalah sistem. Kalau ada revolusi mental, maka harus ada revolusi sistem. Menjebol dan membangun ya. Jebol yang lama, kita bangun sistem pendataan yang baru. Single identity number atau nomor kependudukan tunggal itu menjadi sangat penting, sehingga tidak berlapis-lapis pendataan dan siapa saja orang bisa mengakses. Nah, ini yang akan dilakukan di Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Belajar dari DKI Jakarta, maka pemerintahan Jokowi JK ada kebocoran meskipun itu tidak banyak ya, namanya sistem yang baru dijalankan. Maka kami akan membangun sebuah sistem yang ini bukan urusannya adalah untuk konstituen partai politik tertentu, tidak. Ini adalah untuk seluruh rakyat ya, yang berkategori, terutama berkategori miskin dan tidak mampu. Jumlahnya bukan 86,4 juta, tapi antara 121 juta sampai 160 juta ya. Nah, kemudian dengan adanya sistem pendataan, kita akan dorong sebenarnya begitu orang adalah target penerima sesuai dengan definisi yang tadi, menerima Kartu Indonesia Sehat, maka sebetulnya secara otomatis anaknya juga miskin kan? Anaknya miskin, jadi dia harus dapat juga selain Kartu Indonesia Sehat adalah Kartu Indonesia Pintar. Jadi dalam satu kartu ini bisa multifungsi. Nah, yang terjadi sekarang karena pendataan yang dilakukan adalah dengan sistem yang lama, maka ambil contoh aja dari kasus ada anak bayi yang sakit dari keluarga miskin, orang tuanya masuk Jamkesmas waktu itu dan sekarang jadi JKN, maka kemudian karena pendataan itu dilakukan per 6 bulan sekali misalnya ya, dengan kategori yang kurang jelas, maka anaknya ibu bapaknya bisa punya jaminan kesehatan, anaknya enggak dapat. Pasiennya saya yang advokasi sendiri, makanya ayo saya berani berdebat. Saya bilang gimana mungkin anak yang lahir dari keluarga miskin bisa tidak dapat jaminan? Emangnya anak berojol langsung kaya? Oke, kita tangkap. Nah, kemudian Mbak Rika ini bicara soal anggaran. Itu tadi pertanyaan sebelum jeda. Ini kalau hitung-hitungannya tadi berkembang dari 86 menjadi sekitar 160-an juta. Uangnya dari mana ya? Uangnya dari mana? Sudah pasti. Ini persoalan mau atau tidak melindungi rakyat, memberikan jaminan sosial sesuai dengan perintah undang-undang dan undang-undang dasar. Nah, kalau kita mengasumsikan 121 juta orang,
kita tidak akan memakai angka untuk per bulan per orang anggaran jaminan kesehatan yang sekarang ini hanya 19.255. Dokternya dibayar kalau dulu 2.000 perak, sekarang 4.000 ya per pasien. Kita optimis bisa sampai angka 30.000 per bulan per orang. Biaya iuran per bulan per orang yang ditanggung oleh negara itu adalah 30.000. Kalau 121 juta orang, maka butuh per tahunnya hanya 43 triliun. Kalau 160 juta orang, maka sekitar 60 triliun. Nah, pertanyaannya duitnya dari mana? Pertama adalah yang harus dikoreksi adalah kebijakan politik anggaran. Kebijakan politik anggaran kesehatan itu sesuai dengan perintah Undang-Undang Kesehatan pasal 171. APBN harus 5%. 10 tahun pemerintahan SBY hanya berkisar 2 sampai 2,5 atau 3% maksimal. Nah, pemerintahan Jokowi JK ini akan berjuang keras agar anggaran kesehatan 5%. Tahun depan kalau APBN kita 1.900 triliun, maka kita punya anggaran kesehatan 95 triliun. Tadi butuhnya 43 triliun atau 60 triliun. Tapi sumber dananya dari mana? Itu pertanyaannya. Pertama, kita mengusulkan tim pakar ekonomi kami dan tim energi kami ini kan nggak bisa sendiri-sendiri, saling terkait. Departemen nggak boleh ada ego sektoral lagi dalam pemerintahan Jokowi JK, itu tidak boleh terjadi lagi. Nah, maka dari penghematan energi konversi dari BBM ke gas dan kemudian penghematan listrik, tahun depan kita bisa menghemat setidaknya anggaran yang cukup banyak gitu, sekitar 70 triliunan, sekitar 70 triliun. Nah, ada opsi yang kedua, yaitu meningkatkan tax ratio, yaitu pajak yang diperoleh dari perdagangan dan jasa termasuk perkebunan dan real estate. Sekarang ini baru 12%, tambahin aja tax ratio-nya 2%, maka ada sumber pendanaan baru dalam APBN kita sebanyak 150 triliun. Hanya dengan meningkatkan tax ratio 2% itu 150 T ya. Dan menurut kami itu hal yang harus didorong ya. Wow. Cukup kan? Kalau itu kayaknya gampang banget gitu ya. Ada sekali Laksananya seperti apa? Bagaimana? Laksananya seperti apa? Baik, kita akan lanjutkan lagi usai pariwara, tetap di Eki Show.